Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Indah Kirai Paluang, Stambuk 18023 61201 136 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan cara penilaian keputusan investasi. Yang pertama, metode payback, di mana metode ini jika arus kas bersih di masa datang setiap tahun, maka untuk mencari period payback menjadi lebih mudah dengan membagi investasi neto dengan arus kas bersih setiap bulan. Yang kedua itu metode net present value. Nah, dalam metode ini arus kas bersih yang diterima dari suatu investasi adalah selisih atas nilai sekarang atau PF arus kas bersih, di mana cost of capital sebagai diskon rate-nya dengan investasi bersih atau nilai sekarang net investment. Yang ketiga, metode internal rate of return atau IRR adalah diskon rate yang membuat NPV investasi sama dengan 0. Yang keempat, metode profitability index adalah rasio antara present value arus kas bersih dengan investasi neto. Baik, kita melihat dari contoh kasus di mana PT Mandiri melakukan investasi di bidang stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU senilai 5 juta, di mana sejumlah 1 juta merupakan modal kerja, umur ekonomisnya itu 5 tahun, dan disusutkan dengan metode garis lurus tanpa sisa. Pengembalian tingkat bunga yang diinginkan atau cost of capital adalah 20%. Perkiraan laba sesudah pajak selama 5 tahun masing-masing adalah 950 juta dan 1.100 dan 1.250 dan 1.400 dan 1.650. Nah, pertanyaannya, buat tabel cash flow selama umur ekonomis. Nomor yang kedua, hitung beberapa PP, NPF, IRR, dan PI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban nomor 1. Nah, kita melihat dari tabel tersebut di mana kolom kedua itu EA, di mana angka 950 itu diperoleh dari perkiraan laba setelah pajak selama 5 tahun, dan begitu pula seterusnya. Dan kita melihat dari kolom ketiga itu penyusutan. Nah, kita melihat bahwa nilai 800.000 itu diperoleh dari penyusutan sama dengan investasi dikurang dengan modal kerja dibagi dengan umur ekonomis. Nah, di mana kita mengetahui bahwa investasinya itu kan 5 juta, sebesar 5 juta. Terus modal kerja itu kan 1 juta. Nah, di mana 5 juta itu dikurang dengan 1 juta sama dengan 4 juta. Lalu umur ekonomisnya itu kan 5 tahun. Di mana 4 juta tadi itu dibagi dengan umur ekonomisnya yaitu 5 tahun, sehingga memperoleh nilai 800.000 rupiah di kolom penyusutan, dan begitu pula seterusnya. Dan ke tabel ke kolom keempat itu di mana kas bersih atau project. Nah, di mana nilai 1.750 itu diperoleh dari penjumlahan laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan, di mana 950 itu ditambah dengan 800.000 rupiah sehingga memperoleh nilai 1.750, dan begitu pula selanjutnya. Dan kita melangkah dengan kolom ke-5 yaitu diskon faktor atau DF. Nah, di mana kita mendapatkan nilai 0,833 itu diperoleh dari 1 dibagi dengan 1 ditambah 0,2. Nah, 0,2 itu diperoleh dari 20%. 20% itu diperoleh dari pengambilan bunga sebesar 20% di soal tersebut tadi, sehingga di mana 0,2 itu diperoleh dari 20% sama dengan 0,2. Nah, di mana 1 dibagi dengan 1 ditambah 0,2 sama dengan 1,2. Jadi 1 dibagi 1,2 sama dengan 0,833. Nah, dari
kolom diskon faktor tersebut diperoleh 0,833 dari perolehan tersebut yang tadi saya sebut. Dan begitu pula selanjutnya. Dari kolom ke-6 itu PF kas bersih. Nah, di mana diperoleh PF kas bersih sebesar Rp1.457.750 itu diperoleh dari 1.750